Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Safitri, kelas 214A, NIM saya 211900181. Saya ingin mempresentasikan mind mapping saya, yaitu kegiatan marketing perusahaan. Kegiatan marketing perusahaan yaitu ada latar belakang marketing public relation, yaitu merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui mengkomunikasikan informasi yang dapat dipercaya yang mulai kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan bagi konsumennya. Dan ada tingkatan pemasaran marketing, merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam bauran pemasaran. Saluran pemasaran disebut juga sebagai distribusi atau pledge. Jumlah saluran pemasaran biasanya terdiri dari beberapa tingkat. Tingkatan tersebut menggambarkan berapa jumlah pelaku bisnis yang terlibat dalam mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen akhir. Dan ada merchandising, adalah kebijaksanaan kaum produsen untuk mendekatkan hasil produksinya kepada selera konsumen. Timbulnya merchandising disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor distancing atau jarak jauh, yaitu pada waktu dulu ekonomi tertutup, di mana si produsen sama dengan konsumen tidak mengalami kesulitan dalam menyalurkan barang. Yang kedua, faktor mass production. Akibat adanya kemajuan teknologi, produksi dilakukan secara massal. Mass produksi membanjiri pasaran sehingga produsen berusaha untuk mendapatkan konsumennya. Restocking, dalam marketing ini kita dapat dijumpai unsur lack of time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan barang dan produsen ke konsumen, yaitu fungsi komunikasi dalam rangka memperoleh informasi yang cepat dan tepat pada masa sekarang ini, maka fungsi komunikasi tidak bisa diabaikan. Para pengusaha, terutama yang bergerak dalam bidang marketing, harus selalu menggunakan komunikasi dua arah, yaitu arah bolak-balik antara pengusaha dan konsumen. Pengusaha harus mendapat informasi dan konsumen, misalnya melalui riset, wawancara, dan konsumen mendapatkan informasi melalui surat kabar, radio, dan media massa lainnya. Kita harus mencoba menggunakan jalur komunikasi dengan teknologi yang makin canggih, dan yang penting harus dijaga sampai timbul miskomunikasi. Selanjutnya, pembelanjaan atau financing. Pembelanjaan dimaksudkan bagaimana usaha memperoleh modal untuk membelanjai usaha-usaha dalam marketing. Modal untuk bidang marketing ini diinvestasi mendirikan pabrik-pabrik. Selanjutnya, pengangkutan. Pengangkutan ini memberikan price utility dan time utility, sehingga fungsi pengangkutan ini merupakan suatu jasa yang ditemukan sentre produktif, karena dengan pengangkutan ini secara geografis dapatlah ditentukan sentre produksi dan sentre konsumsi. Pengangkutan ini ada bermacam-macam, yaitu kereta api, pengangkutan sungai dan laut, pengangkutan motor dan bukan motor, pengangkutan udara, pengangkutan pos. Selanjutnya, stock and warehousing. Fungsi stock ini menciptakan time utility, yaitu untuk mendekatkan fungsi produksi dan waktu konsumsi. Fungsi ini dapat dilakukan oleh yang pertama perusahaan produksi sendiri, yang kedua perusahaan pengangkutan, yang ketiga perusahaan penyimpanan, yang keempat lembaga-lembaga niaga sendiri. Selanjutnya, grading and standardization.
Standar terdiri dari suatu daftar pengukusan mutu atau sifat bahwa suatu produk memenuhi grade tertentu. Grading adalah suatu tindakan untuk memisahkan atau meriksa barang-barang menurut pengukusan yang telah ditetapkan untuk menentukan grade-nya. Grading merupakan suatu tindakan fisik dan barang-barang. Selanjutnya, penjualan. Fungsi penjualan merupakan top function dan pada usaha di mana ditentukan selisih antara input dan output. Dapat dikatakan bahwa profit adalah elemen atau alat untuk mengukur efisiensi dan juga untuk mengukur risk bearing. Selanjutnya, buying. Jika merchandising memberikan overall plan, maka pembelian merupakan langkah pertama untuk kesuksesan penjualan kelak. Penjualan akan dihasilkan baik bila pembeli dilakukan dengan baik. Sekian video presentasi mind mapping dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.